Hola, assalamualaikum. Come back to my channel Mimi Sakel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Mimi Sakel. Apa kabar sahabat onlineku dimanapun berada? Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan selalu dimudahkan segala urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ada apa acara apa ini? Sakel rame-rame banget. Udah sekolah Sakel? Belum ya teman-teman. Nah, kali ini adalah pertemuan yang keenam buat Sakel di pertemuan buat anak-anak speed delay gitu, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Bukan buat anak-anak yang speed delay aja, tapi buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu banyak ya teman-teman ya. Jadi bukan anak-anak yang dalam kategori tanda kutip anak yang 1000 wajah, bukan. Jadi telat berbicara itu adalah anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang udah lewat waktunya, harusnya dia sudah bisa berjalan tapi dia belum bisa jalan. Wajahnya normal-normal kayak anak aku aja gitu, kayak Sakel juga. Nah, itu juga dibilang berkebutuhan khusus. Jadi zaman sekarang itu kalau seandainya ada sesuatu yang anak yang belum dia capai di usianya yang udah lewat gitu, seperti anak aku yang udah 3 tahun setengah tapi kosakatanya baru sedikit, itu dikategorikan anak yang berkebutuhan khusus. Jadi buat teman-teman aku yang banyak juga yang merasa sedih gitu. Ya istilahnya kalau sedih ya boleh lah, namanya juga kita sebagai orang tua, mana mau kalau seandainya anak kita tumbuh kembangnya itu nggak sesuai gitu. Istilahnya itu kan anak kita sehat gitu semua dalam kondisi kesehatan fisiknya dia sehat, mungkin ya keterlambatan berbicara aja atau terlambat berjalan. Nah, aku juga pernah dengar dari seseorang ibu yang ngerasa dia itu malu gitu kalau seandainya anaknya itu eh, seperti seperti akulah pribadi sekarang gitu, ngumpul di acara yang seperti ini kan itu, ini tuh kan bukannya buat yang anak-anak yang ya buat anak-anak yang telat berbicara aja gitu, bukan. Jadi ini terapinya itu macam lah gitu, ada yang udah 7 tahun tapi belum lancar berbicara, ada yang ya tanda kutip anak-anak yang 1000 wajah gitu, yang belum bisa merangkak aja nggak bisa tapi umurnya udah sekian tahun. Ada juga yang umur 5 tahun tapi nggak bisa berjalan. Aku ngelihatnya dari sini. Tapi alhamdulillah waktu semenjak dari awal aku sampai sekarang itu udah 6 kali pertemuan. Jadi pertemuannya itu kan dalam sebulan itu cuma sekali gitu. Karena ini dari pemerintah kayaknya, aku nggak tahu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu, sangat-sangat banget sangat-sangat banget membantu dalam keuangan kami yang kategori menengah ke bawah gitu. Kalau seandainya di terapi ke dokter spesialisnya itu secara pribadi, kalau nggak pakai BPJS atau segala macam kartu apa-apalah gitu, itu kan lumayan ya say. Nah, tapi alhamdulillah. Nah, jadi ada juga kembali ke topik yang awal. Nah, jadi aku ada pernah dengar dari seorang ibu, dia tuh malu, ngerasa gimana gitu, jadi ngerasa minder gitu. Padahal anaknya itu bukan anak yang kategori yang 1000 wajah gitu, tapi kenapa diikutin ke acara yang seperti ini gitu. Nah, aku pernah dengar itu dari seseorang. Tapi kalau buat aku pribadi ya, aku nggak pernah ngerasa malu ngumpul dalam acara begini-gini tuh nggak ini gitu, ya biasa aja lah gitu, ya namanya kita juga berjuang buat anak kita gitu. Siapa sih yang nggak ingin anaknya cepat serba bisa gitu. Nah, jadi ini di pertengahan bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi ini adalah pertemuan terakhir di bulan puasa.
Sebagian anak-anak sih alhamdulillah ada perkembangannya yang aku lihat ya, karena step by step kita dikasih PR sama, yang spesialisnya, aku nggak tahu, aku lupa mulu nama bapaknya itu siapa. Jadi, selalu kita dikasih PR, kita harus, ini, harus begini, harus begitu. Nah, contoh kayak anak aku itu harus dikurangi yang namanya manis-manis, atau yang namanya permen-permen, coklat gitu, harus dikurangin supaya tenaganya itu nggak bener-bener full banget gitu. Nah, jadi karena aku jarang banget ngontrol yang namanya, makan permennya itu, karena dia itu sekali kalau udah makan permen, permen gitu. Jadi aku nggak ya kasihan aja kalau seandainya aku nggak nurutin gitu apa yang dia mau gitu. Apalagi kayak minum susu, biasanya 3 kali sehari, sekarang cuman sekali sehari aja. Nah, banyak juga yang bilang, saudara-saudara aku, family aku yang bilang, "Ya udah stopin aja minum susu." Buat aku pribadi, kalau seandainya minum susu itu ngerasanya itu ya sayang banget kalau seusia dia nggak minum susu gitu. Nah, ini sebenarnya tangannya itu udah dikasih, minyak telon ya teman-teman, jadi, lembut gitu. Jadi diusapnya itu nggak terlalu keras gitu, karena pipi anak aku itu gemoy. Aku tuh sangat suka banget sama anak-anak yang gemoy, dari waktu aku gadis kalau ngelihat anak kecil gemoy itu aku suka banget. Kalau seandainya aku ketemu di jalan, pasti aku cubit. Aku cubit, sayang gitu loh. Karena aku sangat suka banget, makanya aku punya anak, alhamdulillah gemoy, jadi aku suka aja gitu. Nah, ini alhamdulillah, sudah selesai saga terapinya. Di sini juga ada keuntungannya juga ya teman-teman. Di sini juga ada anggaran dari, uangnya juga gitu, ada alhamdulillah lah dapat amplop dan dapat, THR. Nah, biasanya itu, cemilan kayak souvenir kayak ulang ulang tahun gitu yang kecil itu gitu. Tapi mungkin sekarang mau bulan, Ramadan, mau bulan lebaran gitu, jadi souvenirnya agak gede. Oke, terima kasih, buat, yang penyelenggara ini semuanya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah support channelnya Mimi Sakil. Oke, see you next time video. Assalamualaikum, bye-bye, dadah. Yeah.